Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berjumpa lagi dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita sampai pada ucapan bahagia yang ketujuh. Ucapan yang menyingkapkan hati Allah sendiri. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, Yesus berbicara bukan kepada orang kuat, bukan kepada pembuat kebijakan yang besar, tetapi kepada orang biasa seperti kita, untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh pertengkaran, kebencian, perselisihan, ketakutan. Karena setiap kali kita membawa damai, dunia akan melihat wajah Allah di dalam diri setiap kita. Saudara, ada kisah dari sebuah kota kecil yang dilanda kerusuhan. Orang-orang saling menuduh, rumah dibakar, dan ketakutan melanda seluruh penduduk. Namun di tengah situasi yang ada seorang ibu yang sudah cukup tua, dan setiap pagi tetap keluar rumah, membawa air dan roti. Ia mendatangi tetangga dari kelompok orang yang berbeda. Orang yang dulu bahkan meneriaki rumahnya. Dan ibu ini memberikannya makanan. Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, ia hanya berkata, "Kalau saya berhenti berbuat baik, siapa lagi yang akan memulai damai?" Sikap sederhana itu membuat orang-orang mulai malu pada kebencian mereka sendiri. Perlahan, percakapan kembali terjadi, lalu saling memaafkan, dan akhirnya perdamaian dipulihkan. Saudara, itulah salah satu contoh pembawa damai. Bukan orang yang berteriak paling keras, tetapi orang yang tetap menyalakan kasih di tengah kebencian. Damai bukan lahir dari kekuatan, tapi dari keberanian untuk mengasihi ketika dunia memilih untuk membenci. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Kata membawa di sini bukan berarti pasif, melainkan aktif membawa. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata eirene nopois, pencipta damai. Orang-orang yang berinisiatif membangun jembatan, bukan tembok. Yesus sendiri adalah teladan tertinggi dari pembawa damai. Dia mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah Bapa melalui kayu salib. Damai sejati bukan hasil kompromi, tetapi hasil dari sebuah pengorbanan. Damai, shalom, bukan hanya ketiadaan perang, tetapi keadaan di mana kasih, keadilan, dan kebenaran berjalan bersamaan. Saudara, ketika Yesus memanggil kita menjadi pembawa damai, Yesus memanggil kita untuk 1. Memperbaiki hubungan yang retak. 2. Menabur pengampunan di tempat kebencian. 3. Menjadi suara kasih di tengah kebisingan dunia. Dan janjinya luar biasa, dikatakan mereka akan disebut anak-anak Allah. Mengapa? Karena Allah sendiri adalah sumber damai. Dikatakan dalam Roma, Allah sumber damai sejahtera. Maka setiap kita yang membawa damai, kita mencerminkan identitas dan karakter Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai di dunia yang mudah tersulut dengan amarah? Mari kita mulai dari lingkaran kecil dalam keluarga. Kadang damai rusak bukan karena hal besar, tetapi karena ego yang tidak mau mengalah. Jadilah orang pertama yang berkata, maaf. Bukan karena kalah, tapi karena ingin menang atas kebencian. Yang kedua, dalam komunitas dan mungkin pekerjaan kita, jangan jadi penyebar gosip atau penambah api konflik. Jadilah orang yang menyenangkan, bukan memperkeruh suasana. Orang yang bisa menenangkan, meneduhkan kondisi yang mungkin sedang membara.
Ketiga, di dalam pelayanan dan relasi rohani kita, ingat, damai bukan berarti menghindari perbedaan, tetapi belajar mencintai di tengah perbedaan. Belajar untuk bisa menerima perbedaan itu. Orang yang membawa damai tidak selalu disukai, tapi akan selalu menerima berkat sukacita dari Tuhan. Ketika kita menabur damai, mungkin hasilnya tidak langsung terlihat. Namun benih damai yang kecil akan tumbuh menjadi kesaksian besar tentang kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara terkasih, dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi dunia sangat kekurangan orang yang mau membawa damai. Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang menang, tetapi berbahagialah orang yang membawa damai. Pembawa damai adalah anak-anak Allah yang memperlihatkan wajah Allah di dunia yang sedang ribut ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami biarlah setiap kami yang adalah anak-anak-Mu, kami boleh membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah gereja-Mu, dimanapun kami berada, kami boleh membawa damai. Kami bukan menjadi orang yang menyulut kemarahan. Kami bukan menjadi orang yang membuat terjadinya pertikaian, perselisihan. Kami bukan menjadi orang yang menyebar gosip, fitnah. Tetapi kami orang yang membawa suasana menjadi teduh, tenang. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kasih-Mu, dengan kekuatan dari Engkau. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa membawa damai itu. Sehingga orang-orang boleh melihat Engkau di dalam diri setiap kami. Mampukan kami Tuhan, dan ingatkan kami. Inilah doa kami, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini jadilah jembatan di tempat yang retak. Jadilah suara lembut di tengah kemarahan. Dan jadilah bukti bahwa kasih Allah masih bekerja di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.